Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Sahabat Nufid Jiddan yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Dalam hal pembahasan ini teman-teman, para ulama memperinci menjadi tiga pembagian. Yang pertama itu adalah berkurban untuk si mayit yang mana dia telah berwasiat atau bernazar, seperti seseorang itu berwasiat kepada anaknya sebelum dia meninggal agar dari harta itu sebelum dibagikan dikeluarkan untuk dibeli sapi kurban. Nah, ini dibolehkan teman-teman ya, dan kurbannya sah, insyaallah pahalanya sampai kepada si mayit. Pendapat pertama ini tidak ada para ulama yang memperselisihkan tentang keabsahannya teman-teman. Yang kedua itu adalah seseorang yang berkurban dan dia juga meniatkan pahala itu untuk dirinya dan keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal seperti orang tuanya. Dan ini juga dibolehkan sebagaimana Nabi juga pernah melakukan. Dan Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya seseorang yang berkorban untuk dirinya dan disertai pahalanya untuk keluarganya, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, maka ini dibolehkan berdasarkan korbannya Nabi untuk dirinya dan keluarganya, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dalam surah An-Najm ayat 39. Dan bahwasanya manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Rasulullah SAW juga bersabda, wa inna waladahu min kasbihi, dan sesungguhnya anaknya itu adalah hasil dari usahanya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Jadi berdasarkan hadis ini teman-teman, seorang anak yang berbuat amal soleh, secara otomatis orang tuanya akan tetap mendapatkan pahala, meskipun si anak tidak meniatkan untuk dikirim kepada orang tuanya pahala dari amalan tersebut. Yang ketiga teman-teman, di sini ada dua pendapat ya, perihal seseorang yang berkurban, yang mana kurban itu dia niatkan si anak untuk orang tua yang sudah meninggal. Pendapat pertama mengatakan boleh dengan cara dikiaskan dengan sedekah. Karena sedekah juga dibolehkan untuk orang yang wafat. Maka begitu juga dengan kurban boleh. Ini pendapat pertama. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya ada seseorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, sesungguhnya ibuku meninggal dunia secara tiba-tiba dan tidak memberikan wasiat, dan aku mengira jika ia bisa berbicara maka ia akan bersedekah. Maka apakah ia memperoleh pahala jika aku bersedekah atas namanya? Beliau menjawab, ya, maka bersedekahlah untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pendapat pertama ini mengatakan bahwasanya teman-teman, jika sedekah boleh atas nama si mayat, begitu juga dengan kurban. Dalam hal permasalahan ini teman-teman ya, boleh dikiaskan dengan sedekah. Berkurban boleh dikiaskan dengan sedekah. Jadi seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan juga diriwayatkan oleh MUI-nya Arab Saudi, juga Syekh Utsaimin teman-teman. Nah, pendapat yang kedua ini adalah tidak boleh. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kurban atas nama si mayit tidak sah kecuali berdasarkan wasiatnya. Imam Nawawi juga mengatakan dalam Al-Minhaj, tidak boleh kurban atas nama orang lain kecuali atas izinnya, dan tidak boleh atas nama si mayit kecuali berdasarkan wasiatnya. Jadi pendapat kedua ini teman-teman tidak boleh, kecuali jika si mayit mewasiatkan kepada yang hidup untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya itu untuk kurban teman-teman. Demikian pembahasan singkat teman-teman mengenai kurban untuk orang yang sudah meninggal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sallallahu alaihi wasallam.